ketika kemudian kita membahas tentang perzinahan, tentang seks bebas, tentang itu tadi itu kan bingkainya itu sekarang ini kan itu persoalan kesehatan gitu kan ya, persoalan kesehatan. Sehingga kemudian solusinya juga hanya aspek itu. Bagaimana merealisir perilaku seks yang remaja tapi yang tetap membuat mereka itu tetap sehat. Kan gitu kan ya, sehingga nggak kemudian kehilangan organ reproduksinya karena aborsi yang nggak aman, gara-gara hamil duluan, atau kemudian karena kemudian tertular penyakit dan seterusnya. Tapi yang harus kemudian kita pahami bahwa isu kesehatan reproduksi hari ini itu bukan semata persoalan kesehatan atau saintifik gitu loh Mas Ishak. Tadi kenapa saya lebih memilih untuk menceritakan panjang cerita di balik isu kesehatan reproduksi sampai teraruskan ke sini sehingga kita ikut-ikutan membahasnya. Itu tidak hanya barusan, bukan hanya PP 28 2024, bukan. Dari dulu. Itu kan PP itu peraturan pemerintah itu melaksanakan amanat di Undang-Undang Kesehatan, kan gitu kan ya. Undang-Undang Kesehatan yang sebelum yang Omnibus Law itu juga sudah ada tentang itu. Karena memang dia mau merealisir peraturan global yang kita ratifikasi gitu loh. Yang tadi itu mulai dari ICPD lalu diadopsi oleh WHO dan seterusnya. Jadi isu kesehatan reproduksi hari ini harus dipahami ini bukan semata persoalan kesehatan atau persoalan sains. Ada paradigma ideologi sekulerisme, liberalisme, kapitalisme yang memang kemudian bermain di belakangnya. Dia melahirkan menjadi asal muasal munculnya persoalan ini, kemudian menawarkan solusi ala mereka dan mengaruskan dunia secara global ikut bagaimana cara mereka memandang masalah ini, dan mereka lah ideologi ini yang kemudian berusaha menjaga penerapannya. Nah, kita harusnya kemudian memahami bukan gitu loh. Itu bukan karena semata-mata persoalan kesehatan, karena perilaku seks generasi ini itu tidak mempertimbangkan gimana caranya agar mereka nggak ketularan. Sejak awal kita itu sebagai seorang muslim dan masyarakat muslim harusnya ngerti betul, kita yakin segala sesuatu yang itu maksiat pasti mengantarkan pada kerusakan. Dan sebaliknya, kalau sesuatu itu diatur dengan aturan Allah pasti mengantarkan kepada sebuah kemaslahatan. Haitsu ma yakunu syar'u takunu maslahah. Itu kita yakin begitu. Jadi itu yang kita sampaikan ke umat begitu ya, sebagai sebuah sandaran kita mendudukkan situasi hari ini. Supaya mereka nggak ikut-ikutan terombang-ambing dengan nanti turun program baru. Ya kan ya. Kalau kontrasepsinya pakai yang mereka itu dibolehkan beli di apotik asalkan kemudian misalkan umur 19 tahun misalkan atau 17 tahun ke atas, itu ternyata kok masih nggak menurunkan. Mungkin nanti dia berpikir gimana caranya pakai kontrasepsi jenis ini, pakai bentuk yang diberikannya melalui pembagian di sekolah atau nanti gitu terus, nanti nggak akan selesai dan hanya mengikuti solusi-solusi yang sifatnya cabang tanpa pernah kita itu diberi kesempatan untuk jenak berhenti sebentar memikirkan sajane awal mulanya ini dari mana atau mulanya kok kemudian kita itu kok sekarang ini sampai kita nakes muslim disuruh juga melakukan edukasi, modulnya ya isinya cuma itu. Sementara kalau yang solusi untuk mencegah mereka atau mereka bisa mengendalikan perilaku seks yang salah itu ternyata cuma ada kalimat kembalikan kepada mentaati norma agama. Tapi tidak ada penjelasan bagaimana sistem pendidikan yang kita punya menerjemahkan bagaimana tuntunan agama itu kemudian bisa menjadi sumber kekuatan pengendalian diri pada anak-anak kita. Gimana diajarkan? Nggak ada gitu kan. Berarti kan jadinya kan kita kayak hanya pensukses agenda mereka, padahal kita sendiri juga nggak serak gitu loh. Kalau muslim pasti bilang nggak serak dia itu, karena ada keyakinan kemaksiatan itu memang akan mengantarkan pada kerusakan. Sementara kalau kita ikuti solusi ala persoalan kesehatan ini, ya mau gimana lagi gitu, daripada tambah parah. Nah, gitu sih kan begitu. Padahal ketika kita ikuti, kita lakukan pada saat itu sebenarnya kita seolah-olah ikut menyetujui perilaku salah itu. Nah, itu kan harusnya muslim manapun juga punya kekritisan untuk melihat dan mendudukkan persoalan ini sejak dari akarnya gitu loh. Nah, jadi gitu kalau cara memahamkan masyarakat ya tunjukkan ini adalah salah satu bentuk contoh kerusakan karena kita tidak menggunakan Islam. Kalau kita tidak menggunakan Islam, kita membuang wahyu, lalu mengambil kebebasan manusia itu untuk menjadi sesuatu yang sumber hukumnya, jadilah kerusakan itu ada di mana-mana.